warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada hari ini, yaitu untuk desiminasi budaya positif di SD Negeri 4 Muara 1. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari ilmu yang penuh dengan kegelapan ke dalam ilmu yang penuh dengan ilmu pendidikan yang kita rasakan saat ini. Dan penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kartika Mauliana, SPDI, kemudian kepada wakil beserta staf TU dan kepada seluruh guru yang telah hadir pada desiminasi budaya positif saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai presentasi tentang desiminasi budaya positif, saya meminta kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kartika Mauliana, SPDI. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan jika kita bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu yang bertugas di SD Negeri 4 Muara 1 dan yang kami banggakan Bu Erna selaku CGP Angkatan 9. Alhamdulillah hari ini kegiatan kita adalah desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ernawati SPD selaku CGP Angkatan 9, di mana diharapkan dari desiminasi ini nanti ada budaya-budaya positif di sekolah kita yang bisa diterapkan. Memang di sekolah kita ini sudah ada budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan, misalnya kegiatan literasi, upacara, kemudian baca yasin, asmaul husna dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin nanti dari setelah desiminasi ini ada budaya-budaya baru yang kita terapkan dengan harapan anak-anak kita ini memiliki karakter yang baik, sehingga nanti setelah selesai dari sekolah kita, mereka karakternya dan budaya-budaya itu terus menjadi kebiasaan dan seterusnya melekat pada diri anak tersebut. Mungkin itu aja harapan saya dan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memulai di sini. Kita akan istilahnya kita akan mempelajari tentang bagaimana budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, adapun konsep kunci budaya positif yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita terapkan di sekolah, yaitu yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik atau yang sering kita ketahui student center. Sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Sedangkan paradigma baru yang kita kenal sekarang kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila.
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan kita untuk minum, kebutuhan berpakaian, kebutuhan untuk kita istirahat dan lain-lainnya. Istilahnya kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang menjadi kita untuk kelanjutan hidup kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kita mendapatkan kebutuhan bertahan hidup tadi, kemudian kita juga perlu kebutuhan rasa disayangi ataupun rasa dihargai oleh orang lain ataupun rasa dipercayai oleh orang lain. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, setelah kita mendapatkan 2 kebutuhan ini, maka kita juga ingin diakui atas kemampuan kita. Begitu juga dengan si anak. Apabila si anak memiliki suatu karya, pasti si anak ingin ada pengakuan, setidaknya kita ucapkan, wah, karya kamu sungguh hebat, mungkin begitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini rata-rata hampir semua anak memiliki kebutuhan kebebasan, yaitu si anak tidak mau dikekang oleh suatu peraturan. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, si anak di sini ingin mendapatkan kesenangan. Kadang-kadang si anak ingin mendapatkan kesenangan, cara metode pembelajarannya agar lebih menyenangkan dari gurunya. Kemudian, posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gessler, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer. Biasanya mungkin kalau misalnya masih menggunakan paradigma lama, mungkin kita lebih sering menggunakan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan saya juga pernah menerapkan hal tersebut. Nah, dan dari ke-5 posisi ini, posisi yang akan kita terapkan pada paradigma baru ini kita yaitu posisi pemantau dan posisi manajer. Posisi penghukum, biasanya kata-kata yang sering kita ucapkan
merupakan kalimat negatif. Nah, sekarang kita ubah keyakinan kelas menjadi jagalah kebersihan kelas ataupun kebersihan sekolah. Nah, itu merupakan sudah jadi menjadi sebuah keyakinan. Adapun segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, di segitiga restitusi ini kita sebagai guru di sini istilahnya seperti di posisi kontrol yang manajer tadi, kita menempatkan diri kita bukan untuk mencari solusi tetapi membantu si anak mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini kita menanyakan apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut dan kita mengatakan bahwa kesalahan tersebut hal yang wajar dan hampir semua guru ataupun semua orang pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian setelah si anak mengungkapkan kesalahannya, kita bilang bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah dan kita nasihati si anak tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kemudian nanti akan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati, apakah si anak sudah melanggarnya dan apa konsekuensinya, kemudian bagaimana cara biar si anak jangan melakukannya kembali. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya. Dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka akan saya hukum. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan kenapa si anak berbuat kesalahan tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jika langkah pertama, langkah kedua telah sukses kita lakukan, maka insya Allah si anak akan lebih percaya ke kita dan kita akan mudah untuk bertanya kepada si anak. Baik, sekian presentasi dari saya dan sebentar lagi akan kita praktikkan bagaimana segitiga restitusi. Saya boleh minta yang jadi guru satu, yang jadi anaknya nanti satu. Gimana, Bu? Selamat pagi, Fitri. Ya, Bu, pagi. Kita tahu kenapa dipanggil Mari. Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Kami dipanggil. Menurut laporan beberapa guru, Fitri jarang membuat tugas ya. Enggak, Bu. Ada. Kami buat tugas, Bu. Kalau memang ada atau tidak, itu sudah dilapor sama beberapa orang guru bahwa Fitri tidak membuat tugas. Jadi, bagaimana menurut Fitri? Apakah tindakan Fitri sudah benar? Iya.
salah, teman-teman lain ada buat salah, Fitri juga ada buat salah. Nah, sekarang untuk kedepannya apa solusi yang ingin Fitri buat? Apakah ingin berubah? Ya Bu, kami berubah. Kami buat tugas nanti Bu di rumah. Semangat. Iya Bu, kami buat tugas nanti Bu. Kami janji kami buat tugas di rumah, kami tidak ulangi lagi Bu. Alhamdulillah kalau begitu seperti keyakinan yang telah kita sepakati di kelas kita. Jadi siapa yang tidak buat tugas akan dipanggil, kasih arahan. Kalau tidak berubah juga akan diambil tindakan. Iya Bu. Insya Allah kedepannya Fitri yang buat tugas lah ya. Iya Bu. Udah untuk hari ini Fitri boleh kembali ke kelas. Jangan lupa sekali lagi mengingatkan kalau ada tugas jadi kerjakannya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya Bu, siap. Baiklah, sekian diseminasi pada hari ini tentang budaya positif. Kita harapkan semuanya kita dapat menerapkan baik budaya positif di sekolah maupun budaya positif di kelas. Dan kita harapkan semua kepada guru semua dapat membuat keyakinan kelas dengan beserta dengan anak-anaknya, dan juga kita sebagai guru
Rahmi, Khaira? Siang. Nah, jadi apa sudah tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi tadi waktu pembelajaran, waktu Ibu menjelaskan materi, itu Ibu perhatikan Rahmi dan Khaira mengobrol ya? Ya. Mengobrol di kelas berdua ya? Ya. Nah, jadi Ibu mau tanya ini, apakah perbuatan yang Khaira dan Rahmi lakukan itu sudah benar atau salah? Tidak. Salah. Salah, ya, tidak benar ya. Nah, jadi di sini Ibu mau menjelaskan ataupun Ibu mau memberi pengertian kepada anak-anak Ibu bahwa perbuatan yang Rahmi dan Khaira lakukan tadi mengobrol di kelas itu adalah perbuatan yang salah. Nah, jadi di sini Ibu tidak mau menyalahkan kalian, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah pertama, siapa yang duluan mulai berbicara. Nah, jadi di sini Ibu mau tanya dulu karena tadi perbuatan kita salah. Ibu mau tanya, masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Masih? Apa saja? Coba sebutkan. Disiplin dalam belajar, Ya. menghargai teman dan guru dan teman, Menghargai guru dan teman, kemudian tidak ada bully, tidak ada bully dan tidak berkata kasar. dan tidak berkata kasar ya. Nah, jadi tadi ada poin yang Ibu tangkap, menghargai guru dan teman. Nah, dari kegiatan yang Rahmi dan Khaira lakukan tadi mengobrol saat jam pelajaran, Ibu menjelaskan materi. Apakah itu kalian sudah mematuhi peraturan tersebut atau sudah kalian langgar? Langgar ya, mungkin lupa ya. Nah, jadi ya kesepakatan yang sudah kita buat itu salah satunya menghargai guru dan teman. Salah satunya kita tidak berbicara ataupun mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Nah, jadi Rahmi dan Khaira sudah paham ya, perbuatan tadi sudah melanggar ataupun sudah melenceng dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, jadi untuk kedepannya Rahmi dan Khaira, apa yang akan Rahmi dan Khaira lakukan? Tidak mengobrol saat guru Ya, menjelaskan. tidak lagi mengobrol saat guru menjelaskan. guru menjelaskan. Oke, ini jangan di jam pelajaran Ibu saja ya, tapi di semua jam pelajaran Ibu harapkan Rahmi dan Khaira tidak lagi mengobrol ketika guru menjelaskan. Ketika nanti istirahat sudah boleh mengobrol ya, bisa ya. Nanti ke depan jangan lagi mengobrol ketika guru menjelaskan. Bisa ya? Nah, jadi Bu mau tanya, tahu kenapa Zafran dipanggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya telat. Karena telat berapa menit tadi? 10 menit ya. Nah, jadi tadi Ibu ada dapat laporan dari Ibu Rizka bahwa Zafran terlambat sekolah 10 menit ya. Pelajarannya sudah berlangsung, Zafran baru sampai ya. Nah, jadi di sini Ibu tidak menyalahkan Zafran, kita tidak mencari siapa yang salah. Nah, karena semua manusia itu pernah berbuat salah ya. Jadi Ibu juga pernah berbuat salah, Zafran pernah buat salah, ya orang lain pun pernah buat salah ya. Nah, jadi kita di sini untuk mencari solusi agar Zafran tidak lagi terlambat.
Nah, jadi Ibu mau tanya, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelum belajar kemarin masih ingat? Masih Bu. Apa saja coba sebutkan? Disiplin kelas, Disiplin kelas, menghormati guru dan teman, tidak ada bully, tidak ada bully, terhadap kawan ya. Kemudian tidak ada cakap kasar. tidak bercakap kasar atau tidak berkata kasar. Nah, jadi di sini Zafran sudah melanggar ataupun sudah tidak mematuhi kesepakatan kelas, yaitu disiplin waktu. Zafran terlambat 10 menit tadi. Ya, Ibu mau tanya lagi nih. Zafran terlambat karena apa? Pas Ibu bangunin, saya tidak membangun. Saya tidur lagi. Tidur lagi. Pas Mama Zafran bangunkan, langsung tidur lagi. Enak ya tidurnya ya. Nah, jadi Ibu mau tanya lagi. Dari sikap Zafran tadi sudah salah karena terlambat, dan juga pas Mama Zafran bangunkan, Zafran tidak langsung bangun. Padahal sudah tahu saatnya untuk sekolah. Nah, oke. Jadi Ibu mau Zafran berubah. Zafran tidak lagi terlambat sekolah karena sayang kalau misalnya terlambat sekolah, habis waktu, nanti kamu ketinggalan jam pelajarannya. Ya. Nah, jadi Ibu mau tanya sama Zafran, kedepannya apa yang akan Zafran lakukan biar Zafran jangan terlambat lagi? Saya setiap hari kalau dibangun Ibu, saya langsung bangun. Langsung bangun. Ya, insya Allah ya, kita terapkan sama-sama ya, jangan terlambat lagi nih ya. Nanti Ibu ke depan maunya Zafran tidak ada lagi laporan dari guru-guru bahwa Zafran terlambat ya. Bisa ya? Bisa? Oke, tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatur Rahmi, saya dari kelas 6. Saya sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maulidia, saya dari kelas 6. Saya sangat senang karena dapat mempraktikkan segitiga restitusi dengan Bu Erna dan dapat memecahkan masalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lafan Nasution dari kelas 5. Saya sangat senang dapat mencari solusi dari masalah saya, yaitu terlambat sekolah dengan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa Apakah kebersihan itu penting? Penting. Kebersihan sangat penting untuk kita sendiri pertama, yaitu kebersihan diri sendiri. Apa itu kebersihan diri sendiri? Bersih badan, bersih pakaian di saat sekolah, bersih semua. Apalagi di hari Senin, nggak ada pakai pakaian yang udah pakai Senin kemarin, pakai hari ini. Ya, dipakai Senin kemarin, tapi sudah dicuci karena pakaian merah putih, lengkap dengan aktivitas. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kasih sayang dan kebersihan di antara kami,
kita kesabaran dan keikhlasan ibu bapak merupakan. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Dia terpukul karena sungai itu telah kering. Sifat-sifat di dalam sungai itu sudah habis berakar lebar, mengepakkan ekornya. Beberapa ekor pun berkata, "Sahabatnya tolonglah kami, tolong pindahkan kami ke sungai yang dalam." Terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk kau harus kuat. Suatu hari saat
Muara 1. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya lebih paham bahwa untuk membuat keyakinan kelas, saya perlu melibatkan siswa. Sebelumnya, saya tidak pernah melibatkan siswa dan keadaan kelas saya tidak kondusif. Setelah saya melibatkan siswa, keadaan kelas saya lebih aman, nyaman, dan anak-anak lebih semangat untuk belajar. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumi Sofi SAG, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD 4 Negeri Kota Losmawe. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya dan keyakinan kelas, maka saya akan menerapkannya di dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampu agar lebih aman, tertib, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, selamat untuk Ibu Ernawati SPD sebagai calon guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Ramadhana dari SD 4 Muara 1. Saya menyampaikan bahwa saya telah memahami pemahaman mengenai budaya positif di sekolah, dan saya telah mendapatkan pengetahuan baru mengenai ada baiknya sebagai seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya juga telah melibatkan siswa terhadap keyakinan kelas. Terima kasih kepada Ibu Ernawati. Salam guru penggerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahriyanti dari kelas 6 SD Negeri 4 Muara 1. Hari ini saya sangat senang karena saya belajar membuat keyakinan kelas bersama Ibu Erna dan teman-teman sekelas saya. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan juga Ibu Erna, saya merasa lebih nyaman belajar karena kelas terasa lebih nyaman, tertib, dan aman. Terima kasih Ibu Erna. Sukses selalu ya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadin. Saya dari kelas 6. Saya sekolah di SD 4 Muara 1. Setelah saya belajar dengan warna, saya paham bahwa keyakinan kelas itu sangat penting. Dan untuk kelas saya, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Sabilillah. Saya dari SD Negeri 4 Muara 1, Kota Losmawe. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya paham bahwa keyakinan kelas sangatlah penting. Kita terapkan agar kelas menjadi aman dan nyaman. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam. Saya dari kelas 6. Saya sekolah di SDN 4 Muara 1. Saya sangat senang belajar membuat keyakinan kelas bersama Bu Erna. Kelas kami menjadi lebih tertib karena Bu Erna membuat keyakinan kelas di kelas kami. Terima kasih Bu Erna atas bantuannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum